فيها من المسلمين فتؤذيهم فإن فعلتم أخزاك الله يا عدو الله. سوء إلا غفرتك. الجحيم هنا. حتى تكفر بها. أحد أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama Dogan Pix di alur cerita film Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kesempatan kali ini kita akan lanjut alur cerita episode yang kelima dan keenam. Dan berikut adalah flashback pada episode sebelumnya. Para petinggi Quraisy lalu menjalankan rencananya. Suhail bin Amr bersama Abu Lahab kemudian menyebarkan kepada masyarakat Quraisy fitnah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyihir. Mereka menyuruh seluruh masyarakat agar tidak percaya dengan ajaran yang dibawa Nabi SAW dan menyeru untuk ikut menghentikannya. Cerita di awal episode 5 ini menampilkan seluruh kaum Quraisy beserta para petingginya. Abu Jahal menyeru seluruh kaum Quraisy untuk mengambil tindakan keras untuk melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum Bani Hashim. Karena menurutnya dakwah dan pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin banyak, terlebih setelah musim haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu berbicara dan menyampaikan pendapatnya jika dia setuju dengan rencana Abu Jahal. Tetapi sebelum melawan Bani Hashim, terlebih dulu semuanya harus dimulai dari kaum Quraisy sendiri. Umar berpendapat setiap anggota keluarga dari kaum Quraisy, tak terkecuali seluruh kaum dan budak yang telah memeluk Islam, akan dihukum dan disiksa hingga mereka kembali ke agama nenek moyang kaum Quraisy. Abu Jahal dan Utbah pun setuju dengan pendapat Umar yang sangat adil itu. Tapi sebelum itu dilakukan, Utbah berpendapat akan mencoba lagi untuk berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dan akan menawarkan beliau harta, jabatan, dan wanita demi menghentikan dakwahnya. Utbah lalu pergi menemui Nabi SAW. Sementara Salim bergegas memberitahu Hudzaifah rencana ayahnya itu. Utbah pun bertemu dan menyampaikan penawarannya terhadap Nabi SAW. Dia berkata jika kaum Quraisy akan memberi kekayaan, harta, kerajaan, dan 10 wanita kepada Nabi Muhammad SAW, asalkan beliau menghentikan dakwah agama Islam yang dibawanya. Sementara di Darun Nadwah, Abu Jahal dan petinggi Quraisy lainnya gelisah menunggu hasil negosiasi Utbah pada Nabi SAW. Beberapa saat kemudian Utbah datang dengan kegagalan meminta Nabi SAW menghentikan dakwahnya. Dia lalu berpendapat untuk membiarkan Nabi SAW dengan dakwahnya dan menyerahkan kepada seluruh kaum Arab untuk memeranginya. Abu Jahal tak setuju dengan pendapat Utbah. Lalu Hudzaifah datang dan membela ayahnya. Lalu terjadi perdebatan antara Hudzaifah dan Abu Jahal mengenai keyakinan agama Islam, hingga akhirnya Abu Jahal hendak memukul Hudzaifah. إذا سمعت مني ما يسوءك قبحن رأيك أنت وبني حسبك يا أبا الحكم. Tak terima anaknya hendak dipukul, Utbah lalu membentak Abu Jahal, sehingga mereka pun saling berdebat dan menyalahkan satu sama lain. Utbah lalu memberitahu sekaligus mencela Abu Jahal jika kedua saudaranya, yaitu Salamah bin Hisham dan Ayas bin Abi Rabi'ah, telah menjadi muslim. Abu Jahal lalu menangkap kedua saudaranya yang telah menjadi muslim itu, mengikat dan memenjarakan mereka. Setelah itu dia meminta Umar untuk membujuk keduanya agar kembali ke agama kaum Quraisy. Umar pun lalu berbicara dengan mereka. Dia berkata kalau sudah lama dia mengetahui dan mencurigai keislaman Ayas dan Salamah. Ayas lalu mencoba membujuk Umar agar mengikuti mereka memeluk Islam. Menurutnya Umar akan lebih baik dan mulia di dalam Islam. Tapi Umar tidak peduli dengan ajakan Ayas. Dia mengatakan kalau dia juga akan menerapkan hukum yang sama kepada kaumnya, yaitu Bani Adi. Umar lalu menyuruh kaumnya untuk tunduk terhadap keputusan petinggi Quraisy. Dia akan menghukum setiap kaumnya yang telah menjadi muslim. Di bawah perintah Abu Jahal, kaum Quraisy dengan keji lalu menyiksa semua kaum muslimin. Dia lalu mengancam semua kaum Quraisy dengan sisaan yang ditimpakan kepada kaum muslimin, bahkan akan membunuh jika ada yang memeluk Islam.
Dia juga tertawa dan mengejek ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Abu Bakar dan para sahabat lalu memberikan air kepada kaum muslimin yang disiksa dan menyeru mereka untuk bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama, yakni menghukum kaumnya yang telah menjadi muslim. Walid lalu membawakan makanan kedua sahabatnya yang dihukum, yakni Ayas dan Salamah. Safwan bin Umayyah kemudian tak sengaja mendapati Bilal sedang berdoa usai melaksanakan sholat. Dia lalu membawa Bilal kepada ayahnya. Umayyah lalu menginterogasi Bilal tentang keyakinannya. Mendengar jawaban Bilal yang telah memeluk Islam, Umayyah pun sangat marah. Mereka lalu menyeret dan menyiksa Bilal bersama para kaum muslimin lainnya. Umayyah terus memaksa Bilal mengingkari keislamannya. Tapi Bilal tetap teguh dengan keimanannya meskipun mendapat hukuman dari Umayyah. Setelah itu Umayyah bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal pun mengejek Umayyah lantaran budaknya sendiri memeluk Islam. Umayyah lalu membalas Abu Jahal dengan berkata, "Bagaimana denganmu wahai Abu Jahal? Apakah kau tahu bahwa sekutumu Yasir al-Ansi dan Sumayyah istrinya beserta anaknya Ammar telah memeluk Islam?" Mendengar jawaban Umayyah, Abu Jahal marah lalu mencari keluarga Yasir. Wahsy lalu mengobati luka Bilal. Dia menasihati Bilal agar kembali dan tunduk kepada Umayyah. Tapi Bilal menolak. Dia justru mengajak Wahsy untuk memeluk Islam. Namun Wahsy takut dan tidak ingin disiksa seperti Bilal. Dia lebih memilih menjadi budak dan melayani tuannya. Umayyah kembali menyiksa Bilal. Kali ini dia menindih Bilal dengan batu yang sangat besar. Tapi Bilal tetap teguh dengan keimanannya. Setelah itu Umayyah membawa kembali Bilal ke tempatnya. Dan itu kemudian disaksikan oleh Abu Bakar, Utsman, dan Ibnu Mas'ud. Wahsy kembali mengobati luka Bilal. Tapi kali ini Wahsy mengeluh sebab tidak ada gunanya mengobati luka Bilal jika besok akan dihukum lagi. Bilal lalu berkata kalau dia tidak akan mematuhi perintah Umayyah lagi dan akan berhenti jadi budaknya. Wahsy lalu pergi dan berhenti memperdulikan Bilal. Keesokannya Abu Jahal lalu menyiksa keluarga Yasir dengan mengubur mereka. Setelah itu Abu Bakar datang dan menyeru keluarga Yasir, "Sabarlah Yasir sekeluarga. Seandainya dulu kalian masih budak, aku pasti sudah membebaskan kalian. Tapi seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, sabar wahai Yasir dan keluarganya. Surga adalah tempat kita bertemu." Sementara Bilal kembali mendapat siksaan. Umayyah terus memaksa Bilal untuk mengingkari keislamannya, tapi Bilal tetap teguh dengan pendiriannya. Di sisi lain, Khalid bin Walid tak menyangka keteguhan iman dan penolakan Bilal sekokoh gunung. Beberapa saat kemudian Abu Bakar bersama Utsman dan Ibnu Mas'ud datang dan membebaskan Bilal dari budak Umayyah. Melihat hal itu, Umar sangat kagum dengan kebaikan Abu Bakar. Raihanah lalu memberitahu Wahsy bahwa Bilal telah dibebaskan oleh Abu Bakar. Hal itu membuat Wahsy terkejut dan emosi, sekaligus menyesal, tidak percaya dan mengikuti Bilal. Abu Bakar lalu bertemu dengan ayahnya. Ayahnya berkata kalau Abu Bakar telah menghabiskan banyak uang hanya untuk membebaskan budak-budak yang lemah, yakni seperti Amir bin Fuhairah, Ummu Umais, pembantu Abdidar dan putrinya Zinairah dan Bilal. Abu Bakar membenarkan kata-kata ayahnya. Dia tidak keberatan kehabisan uangnya untuk membantu saudaranya yang seiman, yang tidak ada perlindungan bagi mereka dari penyiksaan kaum Quraisy. Kembali ke penyiksaan Abu Jahal terhadap keluarga Yasir. Abu Jahal terus menyiksa mereka dengan menempelkan pedang yang dipanaskan dengan api ke tubuh Yasir dan Ammar. Hingga sampai ke puncak kemarahannya, Abu Jahal lalu membunuh Sumayyah dengan tombak yang dibawa Wahsy. Dan Sumayyah pun menjadi wanita pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sang ibu meninggal, Ammar kemudian kehilangan sang ayah. Yasir meninggal karena sakit akibat luka penyiksaan yang tak tertahankan. Umar kemudian menemui sahabatnya Ayas dan Salamah.
Mereka lalu kembali meyakinkan Umar akan kebenaran dan kemuliaan agama Nabi Muhammad SAW. Mereka tak ingin orang sebijak dan sekuat Umar tersesat dengan agama Abu Jahal. Namun hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Umar belum saatnya. Umar hanya terdiam dan tertegun mendengar perkataan kedua sahabatnya itu. Di sisi lain, Abu Jahal kembali memaksa Ammar untuk mengingkari keislamannya. Dia terus memaksa dan menyiksa Ammar hingga akhirnya karena ketakutan dan melindungi diri, Ammar terpaksa mengikuti kemauan Abu Jahal. Pengakuan Ammar tersebut membuat Abu Jahal sangat bahagia karena menurutnya tidak ada lagi tanggung jawab dan yang mengotori kehormatannya sebagai petinggi Quraisy. Setelah itu Ammar menangis dan menyesali keputusannya. Dia lalu bertemu Abu Bakar dan meminta untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta maaf atas kelemahan dan kekhilafannya. Umayyah bersama Walid Al-Mughirah lalu mencela dan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu membuat Bilal terlihat sangat marah. Ibnu Mas'ud lalu bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal memanfaatkan situasi saat Ibnu Mas'ud sendiri untuk meluapkan kemarahannya. Dia menghina, memaki, dan memukuli Ibnu Mas'ud hingga terjatuh. Lalu dia mengancam suatu hari nanti dia akan memotong kaki Ibnu Mas'ud. Setelah itu Umar bin Khattab datang membantu Ibnu Mas'ud untuk berdiri. Ibnu Mas'ud terkagum dengan sikap Umar, lalu dia berkata, "Kau jelas lebih baik dari dua orang pria. Dan aku percaya doa Nabi SAW takkan salah mengenaimu." Umar pun bingung dengan ucapan Ibnu Mas'ud. Suhail bin Amr lalu menceritakan kepada kedua anaknya bagaimana Umayyah dan Walid Al-Mughirah mencela dan mengejek Nabi SAW. Abdullah sangat marah terhadap perilaku kedua petinggi Quraisy itu dan menyebut mereka orang-orang yang bodoh. Dia juga kecewa dengan ayahnya telah menceritakan hal itu ke semua orang. Sementara Raihanah meminta Wahsy mengikuti cara Bilal dengan memeluk Islam agar bisa bebas sebagai budak. Tapi Wahsy menolak menjadi muslim. Menurutnya, dia akan mencari kebebasan dengan caranya sendiri, yakni tunduk dengan aturan tuannya dan menyenangkannya. Sehingga dengan itu dia berharap tuannya memberi hadiah kebebasan dari budak baginya. Di sisi lain, para sahabat membahas perilaku petinggi Quraisy yang semakin keji. Sya'ad lalu mengatakan, "Sampai kapan kita akan menerima ketidakadilan dan tidak ada perlawanan seperti ini? Sekarang setelah kita beriman, justru menjadi terhina." Abu Bakar lalu menjawab Sa'ad, "Kita harus patuh pada perintah Rasulullah SAW. Dia telah memerintahkan kita untuk tidak membalas. Tuhan melarang kita untuk mencaci sesembahan mereka, agar mereka tidak mencaci Allah karena ketidaktahuan mereka. Allah telah menunjuk Rasul-Nya sebagai petunjuk, jalan pembawa kabar baik, dan pemberi peringatan. Islam pasti akan berjaya sebagaimana telah Allah janjikan. Bagaimana bisa Islam meraih kejayaan jika kelompok Muslim masih sedikit dan terbunuh oleh kelompok musyrikin?" Sya'ad lalu memberi saran agar Al-Quran dibacakan dengan suara keras di tengah seluruh kaum Quraisy. Lalu Ibnu Mas'ud langsung menawarkan dirinya untuk tugas itu. Ibnu Mas'ud lalu membacakan dengan keras surah Ar-Rahman di tengah-tengah kaum Quraisy. Semua masyarakat lalu mendekat dan mendengarkan firman Allah tersebut. Tak lama kemudian para petinggi Quraisy keluar dan melihat aksi Ibnu Mas'ud itu. Mereka lalu menghakimi dengan memukuli Ibnu Mas'ud hingga terjatuh. Dan ini adalah bagian akhir episode yang ke-6 ini sobat. Ikutin terus alur ceritanya agar bisa menambah wawasan keislaman kita. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.